Pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Pendukung Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi belasan lapak pengepul barang bekas di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat penghuni lapak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas di Jalan Pakis Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya tumpukan barang bekas dengan material plastik membuat api merambat dengan cepat. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak hanya menghanguskan lapak, sejumlah mobil yang terparkir di area tersebut juga turut terbakar. Total ada 3 mobil dan 11 lapak yang hangus dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu penghuni lapak yang tengah memasak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Penampungan lapak limbah. Ada berapa lapak, Pak? 11 ya, Pak. Selain lapak, Pak, apa aja Pak yang kebakar, Pak? Ya mesin jahit, penggilingan ember itu ada. Kendaraan ada, Pak? Ada 3. Mobil ya, Pak ya? Meski tak ada korban jiwa, namun seorang petugas damkar mengalami sesak napas akibat terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di ruang karaoke yang berada di lantai 3 sebuah mal kota di Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran mal ini membuat seluruh pengunjung sempat panik dan berlarian keluar. Kebakaran terjadi di Bandung Trade Mall di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat. Asap mengepul dari bagian dalam mall hingga membuat seluruh pengunjung yang berada di dalam berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Titik api yang berada di lantai 3 mall membuat petugas kesulitan memadamkannya. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu ruangan karaoke di lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat ruang karaoke tersebut hangus terbakar hingga membuat seluruh mal dipenuhi asap tebal. Kalau aku mah belum kelihatan, cuma asap aja. Tadi pas masuk ke ruangan 3 ini, asapnya udah terlalu banyak, kita nggak bisa langsung pada keluar. Total di dalam itu ada berapa ruangan? Ada 10. Ada 10. Yang terbakar baru satu atau semuanya itu? Belum tahu. Tahu. Cek lagi karena tadi cuma baru satu juga itu nggak tahu kebakar atau gitu. Masih normal, soalnya tadi pas saya disuruh keluar masih normal. Cuma ada asap aja. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menerjunkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam banjirop sejak Sabtu pagi. Warga takut banjirop kembali merendam rumah mereka dengan air yang lebih tinggi. Banjirop kembali merendam permukiman warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara di 12 rukun tetangga sejak Sabtu pagi. Ketinggian air yang merendam kawasan rumah mereka kini semakin dalam. Bahkan pada Sabtu pagi ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sanak saudaranya karena takut jika nantinya ketinggian air semakin tinggi. Ya, dalam rumah sih sepaha. Sepaha? Itu dari kapan, Bu? Kalau saya sih namanya rumah saya modal rendah, jadinya ya emang nggak ada istirahatnya di dalam rumah itu. Banjir terus? Iya. Aduh, bukan susah-susah lagi, udah capek.
Udah gimana ya, kalau misalnya emang bisa dikurangin ya gimana ya, lebih enak lagi kan. Saat ini petugas BPBD Jakarta Utara terus difokuskan untuk melakukan evakuasi kepada warga yang ingin mengungsi. Sudah koordinasi dengan pihak RW, pihak kelurahan, pihak RT untuk warga evakuasi ketika air nambah tinggi. Untuk warga terdampak kami belum bisa memastikan berapa-berapanya. Cuma kami dari tim BPBD sekarang sedang evakuasi warga ke yang lebih tinggi. Warga pun meminta kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera melakukan peninggian tanggul laut agar permukiman warga tidak lagi terendam banjir rob. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan terjadi di atas kapal motor penyeberangan KMP Trimas Fadila setelah kapal feri tersebut bertabrakan dengan kapal tanker MT Gas Sofia di Dermaga 7 Pelabuhan Merak, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah suasana panik yang terjadi di atas KMP Trimas Fadila setelah kapal terseret arus kuat dan menyenggol MT Gas Sofia yang tengah berlabuh di area Tanjung Sekong, perairan Merak, Jumat malam. Penumpang langsung memakai pelampung demi keselamatan, sementara kapal segera diarahkan ke dermaga untuk menurunkan seluruh penumpang. Berdasarkan data resmi dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, kejadian bermula pada Jumat malam pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk dan arus laut yang kuat diduga menjadi penyebab utama insiden tersebut. MT Gas Sofia melaporkan bahwa lambung kapalnya diserempet KMP Trimas Fadila yang terdorong arus menuju utara. Akibat tabrakan tersebut, KMP Trimas Fadila mengalami kerusakan di bagian rel kanan dan rantai jangkarnya terlepas. Sementara itu, MT Gas Sofia mengalami kerusakan pada bulbous bow yang bengkok sedalam 5 hingga 10 cm serta goresan sepanjang 10 meter di lambung kapal. Pemirsa, sebuah kapal Basarnas di Cilacap, Jawa Tengah tiba-tiba meledak saat diperbaiki. Akibatnya 1 pekerja tewas sementara 2 lainnya luka-luka. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik kapal milik kantor Basarnas Cilacap, Jawa Tengah meledak saat sedang diperbaiki. Warga berusaha menyelamatkan para pekerja yang menjadi korban dalam kejadian ini. Peristiwa ini mengakibatkan 1 pekerja tewas, sementara 2 lainnya luka-luka. Kapal Basarnas RIP 06 meledak saat pekerja sedang melakukan pembersihan kompresor di dok area Dermaga Sleko. Sempat ada percikan api saat pembersihan berlangsung. 1 orang. 1 orang. Yang komisi. Yang 2 luka-luka. Dari semua lukanya dari kepala. Ini orangnya itu lagi servis kapalnya atau gimana sih, Pak? Ya, masalah itu kan udah ngecek. Oh, lagi ngecek. Memang servis seperti biasa di sini. Itu sedang membersihkan kompresor, Pak. Membersihkan kompresor. Kompresor, kemudian 1 korban, dimungkinkan ini korban yang MD itu sedang berada di atas tangki. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut nanti nunggu informasi atau keterangan yang jelas dari hasil penyelidikan di TKP. Akibat peristiwa ini, kapal Basarnas mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang kapal. Bangunan kantor Basarnas Cilacap juga alami kerusakan ringan. Polisi kini periksa sejumlah saksi untuk pastikan penyebab ledakan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Agus difabel bertambah menjadi 17 orang. Masa tahanan Agus pun diperpanjang hingga 40 hari. Penambahan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah,
nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari ke depan. Sementara itu pendamping korban Ade Latifah menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban, intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa itu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan. Kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang. Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual Agus difabel akan mendapatkan pendampingan pemeriksaan klinis. Pendampingan ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan korban terjangkit infeksi menular seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung terus bergulir. Jumlah korbannya bahkan bertambah hingga mencapai 17 orang. Guna mengantisipasi kemungkinan para korban terjangkit infeksi menular seksual, mereka akan diberikan pendampingan pemeriksaan klinis. Seperti apa? Jadi nanti tergantung dari kronologi korban. Kalau memang ternyata ada disetubuhi dan lain sebagainya, tentu kami juga akan ada pendampingan pemeriksaan klinis tentunya untuk bagaimana mencegah supaya korban ini juga tidak ada potensi IMS tentunya ya, infeksi menular seksual seperti itu, dan selanjutnya kemudian pendampingan untuk pemulihan psikologis. Selain pendampingan pemeriksaan klinis, para korban sebelumnya juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Pihak pendamping korban juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Komnas Perempuan untuk mengawal kasus ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyatakan keinginan kepala daerah tetap dipilih rakyat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Ada kembali di iNewsroom pemirsa. Pendukung Cagup dan Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Syukuran juga dihadiri oleh Pramono Anung dan Rano Karno serta tim relawan. Sama Bang Aman. Yo, tepuk tangan yang mana? Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan pada Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong serta sejumlah koordinator relawan 03. Sebelum menggelar syukuran, para relawan terlebih dahulu menggelar konvoi keliling Jakarta. Kemudian KPUD sudah memutuskan walaupun nunggu keputusan dari MK, tapi tidak ada gugatan. Dengan demikian, apalagi pasangan 01 maupun pasangan 02 juga sudah memberikan ucapan secara langsung, sehingga dengan demikian saya bersedia untuk ini pertama kali hadir acara syukuran. Pak, nanti kan tanggal 7 Februari akan pelantikan menjadi gubernur. Apakah dari Pak Pram sendiri akan mengajak tim atau mungkin dari pasangan sebelumnya untuk bisa Saya sudah berkomunikasi dengan pasangan 01, 02, program-program baik yang bisa diterapkan dari mereka pasti saya akan terapkan. Kemudian juga sebelum pelantikan saya pasti segera membentuk tim transisi untuk mempersiapkan. Karena 100 hari dalam pemerintahan saya, apa yang menjadi janji-janji politik ketika saya keliling, saya akan... Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berharap pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berjalan damai dan sejuk menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis. Sini Mas Pram. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana.
Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Program mengenai sarapan pagi gratis kan saya sama dengan juga 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya. Sehingga dengan demikian apa hal yang baik untuk masyarakat, untuk itu pasti saya akan tidak lanjut. Sebelumnya pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memberikan selamat kepada pasangan Pramono Rano. Ridwan Kamil juga mengakui kekalahannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal ini diumumkan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil pilkada ke MK dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ridho lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano. Secara umum, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelegoan, dengan penuh banyak pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kami menyatakan tadi menerima dan mengaturkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno. Sementara di akun Instagram Rano Karno, ia mengunggah foto bersama Ridwan Kamil dengan tulisan "Politik sekedarnya, persahabatan selamanya". Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan menanggapi wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan menginginkan dilaksanakan secara langsung karena kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Ya, kalau soal pemilu dipilih DPRD, ya, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak, ya, cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah, ya, betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden pun membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan
demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien.